Hai, kalian tahu nggak sih ada sebuah brand HP yang dulunya ahli dalam membuat flagship killer. Tapi sekarang dia udah menjadi sebuah produsen HP yang memproduksi flagship beneran. Tapi lain halnya dengan HP ini. Dulu dia dirilis sebagai flagship beneran, tapi sekarang dia malah menjadi flagship killer. Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget. Bersama saya Randi, dan di video kali ini saya mau ngebahas sebuah HP yang sekarang kayaknya lagi ramai peminat, yaitu Oppo Reno 10 Time Zoom. Yap, ini adalah HP Oppo Reno generasi pertama yang dirilis tahun 2019. Oppo Reno generasi pertama itu terdiri dari dua lini, yaitu Oppo Reno doang sebagai seri menengah dan Oppo Reno 10 Time Zoom sebagai seri flagshipnya. Oppo Reno 10 Time Zoom ini sekarang lagi laris manis karena harganya sekarang jauh lebih murah, di mana dulu dia dihargai 13 jutaan dan sekarang turun setengah jadi cuma 6 jutaan aja. 6 jutaan kok cuma? Mahal dong. Eits, simpan dulu pendapat kalian sampai saya selesai jelaskan kenapa HP ini menarik untuk harga 6 jutaan. Tapi sebelum ke situ, saya pengen jelasin dulu kekurangan dari Oppo Reno 10 Time Zoom ini. Jadi bagian enak-enaknya saya sisakan di bagian belakang nanti. Minus yang pertama adalah IP rating. Perlu diketahui Oppo Reno 10 Time Zoom ini pakai sistem pop-up buat nampung kamera depan dan flash di belakang. Karena ada part yang bergerak, sangat tidak mungkin HP ini punya fitur tahan air dan debu. Karena celah di bagian motoriknya bisa jadi jalan masuk bagi air maupun debu itu sendiri. Meskipun HP ini adalah HP flagship, tapi Oppo Reno 10 Time Zoom nggak dilengkapi dengan fitur wireless charging. Jadi kalau kalian udah beli wireless charger, sayangnya nggak bisa dipakai di HP ini. Dan yang terakhir adalah nggak ada jack audio 3,5 mm. Bisa sih pakai earphone, tapi harus pakai yang colokannya USB Type-C atau pakai adapter. Ya, itu adalah 3 kekurangan yang saya rasakan di HP ini. Jadi kalau 3 kekurangan tadi sangat penting buat kalian, kalian udah bisa nutup video ini. Tapi kalau kalian ngerasa 3 kekurangan tadi nggak penting, siap-siap karena saya akan membongkar semua kemewahan dalam HP ini. Karena sejatinya ini adalah HP flagship, maka sudah seharusnya HP ini nggak digarap setengah-setengah dalam hal desain. Dan untungnya, Oppo Reno 10 Time Zoom ini berhasil memenuhi ekspektasi saya. Bodinya terbalut material metal di bagian frame dan finishing frosted glass pada bagian belakang. Kalau boleh jujur, varian warna hijau lebih terlihat elegan buat saya ketimbang warna hitam yang desain belakangnya glossy. Secara keseluruhan, desain HP ini berbeda dengan HP tahun 2020 yang buat saya agak monoton belakangan ini. Bentuk pop-up kameranya juga anti-mainstream dan unik, sehingga kalau pakai HP ini tuh terasa eksklusif aja. Pas dipegang di tangan, HP ini terasa mantap banget dan sekaligus cukup berat. Beban HP ini dipengaruhi dari ukuran layar yang cukup besar serta baterai yang gede juga. Jadi berhubung handlingnya agak susah dan licin, saya sangat sarankan pakai casing tambahan buat HP ini. Soalnya kalau udah jatuh dan lecet kayak unit saya ini agak nyesek sih. Untungnya Oppo ngasih kita casing bawaan yang keren dan cocok buat kamu yang pengen menyembunyikan lecetnya. Ya cocok juga lah buat kamu yang pinter menyembunyikan aib. Ngomongin soal layar di HP ini, itu simple banget. Puas! Selama masa review, saya nggak ada keluhan sama sekali. Layarnya luas banget 6,6 inch, panelnya AMOLED, dan jernih banget dengan resolusi Full HD 1080p. Saya sih bodo amat ya sama resolusi 2K di HP, karena saya juga nggak bisa bedain. Malah buat saya ini cuma jadi beban di baterai aja. Oh ya, pada zaman HP ini dirilis, memang belum banyak HP yang ngetren pakai refresh rate 90Hz atau 120Hz. Jadi HP ini juga belum punya fitur itu.
Agak sayang sih memang, tapi ternyata pas saya pakai, saya nggak ingat juga tentang refresh rate layarnya. Karena semua aktivitas saya di HP ini bisa ditampilkan dengan sangat apik. Spek yang dipakai Oppo Reno 10 Time Zoom adalah yang tertinggi di masanya, yaitu Snapdragon 855. Varian yang saya pakai adalah 8GB RAM dan 256GB storage. Buat performa nggak usah ditanya lah ya, buat game apa aja bisa rata kanan dan lancar. Dipakai dalam waktu lama juga HP ini nggak pernah panas. Dan ingat, HP ini harganya 6 jutaan aja. So, otomatis ini adalah HP dengan Snapdragon 855 termurah di Indonesia dengan garansi resmi. Terus kalau kalian tanya apakah chipset ini masih worth it untuk kedepannya, saya bisa bilang chipset Snapdragon 855 masih sangat-sangat worth it. Toh sekarang juga saya rasa belum banyak aplikasi atau pola pemakaian yang bisa memaksimalkan kinerja dari chipset ini. Jadi kira-kira Snapdragon 85 bisalah bertahan sampai 2 tahun ke depan. Oke, jujur aja, selama ini Oppo punya sebuah masalah yang menghalangi saya menggunakan produk mereka menjadi daily driver, yaitu Color OS. Yang pertama, karena UI-nya nggak nyaman, dan yang kedua, karena update-nya pelit. Tapi berbeda dengan Oppo Reno 10 Time Zoom ini. Mungkin karena ini adalah seri flagship, Oppo rajin ngasih update ke HP ini. Bahkan saat ini HP saya udah sampai ke Android 10 dan security patch bulan April. Not bad. Terus kalau ngomongin soal kenyamanan, ColorOS 7 yang baru aja dirilis Oppo adalah jawaban yang saya cari selama ini. Sejauh ini saya masih dibuat senang dengan UI-nya. Di ColorOS yang baru, kita bisa setting biar pas swipe ke bawah di home screen langsung buka notification bar. Dimana dulunya kan pas di swipe cuma muncul fitur search yang kurang berguna tuh. Kemudian di sini kita juga masih bisa mau pilih pakai app drawer atau enggak, sama seperti ColorOS 6 versi terakhir. Terus buat kalian yang suka banget pakai developer mode, nggak akan ada lagi warning di sisi atas kayak HP Oppo yang lama. Sebenarnya masih banyak lagi sih fitur-fitur di ColorOS 7, tapi 3 hal tadi adalah yang paling saya rasakan, dan sejauh ini nggak ada keluhan. Buat kalian yang suka isi saldo e-money, Oppo Reno 10 Time Zoom sudah punya fitur NFC. Jadi nggak perlulah ya kita khawatir cari ATM atau minimarket terdekat. HP ini punya baterai 4065 mAh. Singkat aja, daya tahan baterainya awet banget. Sangat mudah sekali dapat screen on time 7 jam di HP ini. Bahkan kalau kurang, kita bisa ngecas HP ini dengan fitur VOOC-nya. Jadi 90 menit aja baterainya udah full lagi. Total ada 4 kamera, kamera utama 48 megapiksel, ultrawide dan telefoto di belakang, serta satu kamera 16 megapiksel di depan yang ditaruh di sistem pop-up-nya. Langsung aja ya ke hasil fotonya. Saya ngerasa baik itu kamera depan maupun kamera belakang, semuanya bisa digunakan dengan baik di HP ini. Detail dari gambarnya dapat banget dan warnanya nggak terlalu lebay. Meski memang nggak 100% natural karena ada sedikit perwarnaan tambahan di sini, khas Oppo lah. Untuk foto ultrawide dan telefoto hingga 10 kali pun cukup mengesankan dan nggak sekedar ada doang. Ya wajar lah ya, kan dulunya dijual di atas 10 juta. Masa nggak bagus hasilnya? Oke, ini adalah hasil kamera depannya Oppo Reno 10 Time Zoom di resolusi maksimalnya yaitu 1080p 30 fps. Jadi kayak gini kualitasnya, dan dia itu juga ada fitur untuk bokeh video sih. Habis ini saya coba ya.
Oke, ini kamera depannya kalau pakai fitur yang tadi bokeh itu. Kayak gini. Oke, ini adalah kamera belakangnya. Pakai resolusi Full HD 30 fps. Harusnya dia stabil banget sih kalau 30 fps 1080p. Kalau ini kamera belakangnya rekaman video menggunakan 4K 30 fps. Sebenarnya dia ada juga 4K yang 60 fps sih, cuma saya nggak pakai karena nanti video YouTube-nya itu saya uploadnya di 30 fps aja, jadi biar sama aja fps-nya. Oke, ini dia pakai fitur Ultra Steady di resolusi Full HD 1080p. Ini ada kucing mau kawin ini ya. Cing, mau kemana cing? Sambil lari. Halo semuanya, ini kalau dipakai di indoor, jadi misalkan kalian bikin video itu di kamar, itu kayak gini. Ini pakai kamera depan ya. Kalau ini pakai kamera belakang, perekaman video indoor, kayak gini hasilnya. Tapi ini di depan saya ada softbox ya. Jadi mungkin kalau kalian lagi mau memulai channel gitu terus pakai HP doang, misalkan pakai Oppo Reno 10 Time Zoom ini kayak gini hasilnya, kayak gitu. Harusnya sih cukup bagus ya, nggak kalah lah sama mirrorless yang entry level. Yang penting di keadaan kamarnya itu cukup pencahayaannya, kayak gitu. Oh iya, informasi tambahan nih, kalau kalian pengen punya hasil foto bokeh yang lebih oke dan hasil foto night mode yang lebih crispy, kalian bisa pakai Gcam yang akan saya share di kolom deskripsi di bawah. Tinggal langsung install dan pakai aja. Ini adalah poin yang paling penting. Bayangin, dulunya semua poin kelebihan tadi hanya bisa dibeli kalau kita punya uang 13 jutaan. Sekarang, 6 jutaan aja udah bisa kebeli. Jauh banget kan? Chipset yang masih powerful banget, RAM dan storage gede, layar bagus, NFC ada, kamera oke, dan baterai awet serta mendukung pengisian cepat, semua itu bisa kalian dapat di HP ini. Kesimpulannya, sekarang dengan harga yang sudah turun jauh, Oppo Reno 10 Time Zoom ini pantas disebut sebagai flagship killer. Dan saya rasa nggak ada ya dari brand lain yang ngasih harga semurah ini dengan spek serupa. Kecuali yang garansinya nggak resmi seperti Xiaomi Mi 9 atau Mi 9T Pro. So, kembali lagi ke pendapat kalian masing-masing, apakah HP ini layak untuk dibeli atau enggak? Kalau buat saya pribadi sih, HP ini sangat worth it ya. Dan bahkan saya nggak rela mau ngejual HP ini. Tapi ya mau gimana lagi, harus dijual. Link toko saya ada di deskripsi di bawah ya, mampir aja. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!